teman-teman. Wah, kayaknya masih kurang semangat Kak Sion. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, akhirnya hari ini kita bisa kembali mau memulai ibadah di hari Minggu buat teman-teman pra remaja. Dan sebelumnya kita mau menaikkan satu buah pujian ya Kak. Judulnya Aku Menang. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dan intinya kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami dan kesehatan juga, sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tuntunlah hati kami Tuhan, supaya hati kami hanya tertuju padamu Bapa. Di sini kami juga anak-anak-Mu memohon berkat, kasih dan karunia-Mu untuk dapat hadir di tengah-tengah kami Bapa. Tuhan sertai kami juga dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, baik. Tadi kita sudah menaikkan pujian buat Tuhan ya, Kak Sion. Betul. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian lagi untuk masuk ke firman Tuhan. Tapi Ya. sebelumnya mungkin tahu nggak ya, Kak Sion, tema ibadah yang pra remaja kali ini apa? Tahu, tapi teman-teman tahu nggak? Tahu kali Tahu ya. pasti ya. Kan ada judulnya ya pasti. Ya, temanya hari ini adalah awas hoaks. Oke, sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan, teman-teman kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau satu hati menaikkan satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kepada kakak pembawa firman dipersilakan. Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih. Sebelum kita memulai membaca firman kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau berkati firman-Mu ini agar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, sertai kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman di rumah pasti sudah pegang Alkitabnya. Kita mau buka Alkitabnya dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Baik, akan kakak bacakan Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Baik teman-teman, kakak mau tanya nih sebelumnya sama teman-teman di rumah, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa sekali ya teman-teman, karena walaupun kita di tengah pandemi, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena berkat dan kasih karunia-Nya kepada kita. Baik teman-teman, ibadah kita kali ini kita mau membahas
materi yang cukup menarik, sangat menarik buat kakak. Kenapa? Seperti yang sudah teman-teman baca dari Matius 28 ayat 11 sampai 15 ini. Nah, kakak punya satu gambar yang bisa kalian mencoba menebak kira-kira ini gambar apa, dan ada sangkut pautnya sama materi tema kita pada minggu pagi hari ini. Dan ini ada gambar handphone dan seperti ada bentuk logo larangan seperti itu teman-teman. Lalu ada hoax. Nah, hoax ini kalian pasti udah langsung bisa tergambar ya, kira-kira kita temanya apa sih pagi hari ini. Oke teman-teman, seperti yang tadi kakak bilang, kenapa ini sangat menarik untuk kita bahas, karena ini suatu yang cukup tidak asing, dan yang bisa kalian lihat di berbagai kabar berita manapun, di sosial media manapun seperti WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, dan banyak lagi sosial media lainnya yang kalian bisa temuin. Oke teman-teman, ini dia materi kita, tema kita pada minggu pagi hari ini, yaitu awas hoax, yang terambil dari kitab pembacaan kita, yaitu Matius 28 ayat 11 sampai 15. Pasti teman-teman juga sudah paham ya apa itu hoax dan bagaimana sih hubungannya sama pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, teman-teman. Baik, apa itu hoax? Hoax itu adalah berita atau info yang disebarluaskan untuk memperdaya, menghasut orang-orang agar mempercayai sesuatu yang salah menjadi benar. Dan hoax itu bisa berupa peringatan, nasihat palsu, berita bohong atau berita palsu lainnya yang bisa diakhiri dengan kata-kata himbauan, kata-kata ajakan untuk disebarluaskan di berbagai sosial media lainnya. Oke teman-teman, ini adalah contoh-contoh dari beberapa hoax yang pernah viral, yang pernah terjadi di Indonesia. Pasti kalian salah satunya pernah tahu, pernah mendengar, pernah melihat, entah di Instagram, Twitter, Facebook, atau dimanapun yang kalian dapat tentang berita viral ini, atau bisa di TikTok juga kan, yang sekarang lagi rame. Untuk penyebaran sekarang ini, untuk penyebaran berita hoax ini udah gampang banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk mengaksesnya dimanapun. Lalu kakak juga punya game kecil-kecilan, permainan kecil-kecilan yang kalian bisa coba tebak. Oke, ini adalah salah satu game, berita atau kata-kata pesan yang di forward atau yang dikirimkan dari teman ke teman, yang mungkin kalian pernah dapat ini. Kakak pun juga sampai sekarang dapat tentang ini dan gak asing banget. Tetapi apakah kalian pernah berpikir ini benar atau bukan, hoax atau real? Kalau saja ini teman-teman, ini hoax ya teman-teman, karena kalau kalian mungkin yang belum pada tahu, kalau baik pemerintah atau baik dari pihak manapun tidak pernah mengeluarkan berita atau kata-kata seperti yang kakak tampilkan di layar ini. Jadi teman-teman, sebelum untuk kalian menerima informasi atau berita apapun itu, teman-teman harus tahu dulu sumbernya dari mana, terus siapa yang menyebarkan, terus kalian cari tahu ini benar atau bukan gitu. Jadi jangan sampai kalian langsung menyebar luaskan tanpa adanya sumber tertentu, atau tanpa kalian tahu ini sumbernya benar atau tidak, sumbernya dari mana. Jadi kalian harus hati-hati juga dalam menggunakan sosial media, karena
hoax ini bukan kalau kalian jadi penyebar atau yang membuat berita hoax atau jadi penyebar itu sangat merugikan untuk diri kalian sendiri, pastinya sangat berdampak untuk kalian juga. Nah, lalu bagaimana selanjutnya, bagaimana penjelasan firman Tuhan ini tentang hoax ini, bagaimana hubungannya? Oke teman-teman, jadi yang seperti tadi dalam Matius 28 ayat 11-15, yang dimana si para imam-imam kepala dan tua-tua ini adalah sebagai pembuat hoaxnya, dan penyebar hoaxnya itu adalah para serdadu tadi. Mereka ini sengaja merekayasa fakta yang terjadi yang sesungguhnya, dimana ini tentang kebangkitan Yesus. Bahkan tadi para imam ini memberikan sejumlah besar uang, menyuap para serdadu tadi, untuk menyuap para saksi mata tadi untuk memberikan informasi atau berita palsu, yang dimana mereka memberikan informasi kepada orang pada saat itu bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada dikuburnya karena murid-murid Tuhan Yesus itu sudah datang malam-malam untuk mencuri tubuh Tuhan Yesus, padahal sesungguhnya itu adalah bahwa Yesus benar-benar bangkit ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita tahu bahwa ada ke-10 perintah Allah yang menjelaskan bagaimana kepada kita, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, melalui firman Tuhan ini membuat hoax atau menyebarkan berita hoax itu bukan sesuatu yang benar tanpa adanya kebenaran. Jadi kenapa kebenaran itu menjadi sangat penting bagi Tuhan? Itu karena pertama, karena kebenaran itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Kebenaran itu merupakan sifat dari Tuhan, karakter dari Tuhan, sehingga sangat berhubungan erat sekali sama sifat Tuhan ini. Lalu kalau kita itu diselamatkan Tuhan supaya kita bisa hidup sesuai dengan gambaran serupa atau sifatnya dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi kalau kita ikut serta dalam menyebarkan hoax atau menyebarkan berita-berita yang palsu yang tidak tahu kepastiannya, terus menyebarkan kebohongan, sama aja kita sudah merusak tujuan dari keselamatan Tuhan sendiri, lalu merusak gambaran dari kemuliaan Tuhan dalam diri kita sendiri. Lalu teman-teman, kalau kita mengatakan sesuatu yang benar, sama saja kita menunjukkan sesuatu ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Seperti itu teman-teman. Lalu gimana sih Kak supaya kita sebagai para remaja di dalam generasi muda saat ini dengan teknologi yang berkembang dengan pesat cepat, tentu teman-teman pasti akan menghadapi yang namanya tantangan kehidupan teman-teman, apalagi di dalam era yang dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, yang teman-teman pasti tahu. Teman-teman, kita perlu mengandalkan Tuhan. Nah, kenapa? Karena mungkin hari ini kita masih sering berkata dusta, terus sering berbohong, atau suka gosip sana sini, atau yang belum tahu nih benar atau enggaknya. Nah, coba teman-teman renungkan dan kalian datang kepada Tuhan, minta ampun dan minta pertolongan Tuhan, supaya agar setiap perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita itu merupakan kata-kata berkat, bukan kata-kata yang menyakitkan perasaan orang, atau kata-kata yang nantinya akan berdampak buruk kepada kita sendiri. Lalu yang kedua itu seperti yang dikatakan tadi, janganlah kamu saling mendustai, janganlah kamu saling mengucapkan kata dusta.
biarlah itu teman-teman, kita boleh hidup di dalam kebenaran menurut kebenaran dan belajar untuk menahan diri kita dari godaan untuk tidak terlalu cepat menerima berita-berita di luar sana atau omongan-omongan di luar sana yang tidak kita tahu kepastiannya ini benar atau tidak, supaya kita tidak terlalu cepat berpendapat tanpa mengumpulkan informasi atau data-data yang cukup benar, begitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalian sebagai generasi muda, sebagai pra remaja yang sudah Tuhan persiapkan, tentu kita berada di tengah kehidupan yang berkembang dengan cepat dan pesat dengan kemajuan teknologinya. Teman-teman, sebelum menyebarkan berita-berita apapun itu bentuknya, kalian harus lebih mengetahui dulu dari mana sumbernya dan kebenarannya, agar kita tidak menjadi penyebar maupun pembuat dari berita hoax itu. Lalu kita juga jangan mudah percaya sama setiap pemberitaan yang kalian dapat dari berbagai sosmed, apalagi pemberitaan atau pemberitahuan apapun itu yang dapat menggoyahkan iman kalian kepada Tuhan. Gitu teman-teman. Kakak punya suatu aktivitas untuk kalian di rumah, yaitu kalian coba buat poster dengan kalimat atau kata-kata yang positif sekreatif mungkin, dan sertakan ayat apapun itu di dalam posternya yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang hoax. Seperti misalnya jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, atau apapun ayatnya itu, teman-teman bisa sertakan itu di dalam posternya. Lalu poster yang kalian buat ini bisa kalian desain dengan gadget kalian atau laptop atau apapun itu, komputer dan sebagainya, yang kemudian kalian cetak, atau bisa juga dengan kreasi tangan kalian sendiri dengan menggunakan spidol, pulpen, pensil dan sebagainya. Setelah poster yang kalian buat itu selesai, kalian foto bersama dengan poster yang kalian buat, lalu kalian kirimkan ke guru sekolah minggu. Seperti ini teman-teman contohnya, kalian bisa lihat. Oke, baik. Selanjutnya kita mau doa penutup. Teman-teman boleh siapkan hatinya. Semoga dengan firman yang sudah disampaikan ini, teman-teman sekiranya bisa lebih bijak lagi dalam bersosial media, agar teman-teman tidak jatuh dalam dosa, tidak menjadi pembuat hoax atau penyebar hoax, karena itu sangat akan merugikan diri kita sendiri. Selalu andalkan Tuhan di saat kalian menghadapi berbagai tantangan apapun itu, apalagi yang bisa menggoyahkan iman kalian kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan pada ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami firman yang sangat baik untuk kami di dalam kehidupan kami, di dalam perkembangan yang begitu cepat dan pesat. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyiapkan kami, hati kami untuk siap selalu menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekiranya kami selalu mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Jauhkanlah kami dari dosa, jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang dapat menggoyahkan iman kami untuk selalu percaya kepadamu, untuk selalu taat kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami, sertai kami, aktivitas kami nanti Tuhan.
Kiranya hanya nama-Mu saja yang kami puji dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita telah mendengarkan firman. Selanjutnya kita merespon dengan menyanyikan lagu Dia Sungguh Baik. Bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah pemenangku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah pengamanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah pemenangku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oke, baik. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, menaikkan pujian, dan sudah tiba di akhir ibadah kita. Untuk teman-teman, semoga firman-Nya boleh meresapi, menjadi rema buat teman-teman dan juga buat kakak-kakak di sini. Dan semoga nanti setelah ibadah ini teman-teman bisa mempraktikkan apa yang sudah dibacakan, direnungkan oleh firman Tuhan tadi ya. Oke, menutup ibadah kita akan menyanyikan satu lagi pujian, Ku Diberi Kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih semangat lagi, kita ulang dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita berdoa menutup ibadah kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk kami anak-anak-Mu lebih diberkati lagi Tuhan, lebih boleh mengkritisi apa saja yang kami dengar, apa saja yang kami terima dari sekitar kami, dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk boleh mengolah setiap informasi yang kami baca, kami lihat dan kami dengar Tuhan. Bapa, anak-anak-Mu pada pagi hari ini berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap kami, Kau kiranya boleh memberikan keluarga kami dan kami juga kesehatan yang lebih Tuhan, terkhusus di masa pandemi ini Tuhan yang masih kami sama-sama perjuangkan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk studi kami masing-masing Tuhan, kalau Tuhan boleh memberkati setiap ujian kami, setiap tugas-tugas yang kami kerjakan, biarlah semuanya ini kami boleh lakukan untuk kemuliaan nama-Mu juga Tuhan. Berkati buat persekutuan kami, para remaja Tuhan, biar anak-anak-Mu semakin banyak yang rindu, boleh mendengarkan firman-Mu, dan juga boleh mempraktikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu, semuanya boleh semakin semangat dan giat dalam melayani Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan yang boleh sertai dan pimpin kami, dan minggu depan kami boleh kembali hadir untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan secara daring, dan juga Tuhan berikan kami kesehatan yang lebih lagi. Kami serahkan semuanya di dalam doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.